Kemarin terangan tidur tidur tuh lewat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Judul bab bab 4 ya. Judul At-Tawabi. Judulnya dibaca isim yang mengikuti i'rab. 1 naat atau 2 taukid, 3 dasarnya dibaca yatba'u fil asma'u wa dun wa pun wa badal numilu kana tihla opat. Tawabi itu adalah isim yang mengikuti i'rab sebelumnya. Ada 4 totalnya. Ada naat, kadang disebut juga sifat, ada taukid, atof, dan badal. Jadi yang disebut tabi atau tawabi yang 4 ini. Gitu. Ima menjadi naat, taukid, ataf, dan badal. Sekarang penjelasan yang pertama naat atau sifat. Ya, sama, kadang disebutnya naat, kadang disebutnya sifat. Nanti kalau menyebut naat, setelannya dengan man'ut. Kalau menyebutnya sifat, setelannya dengan mausuf. Itu. Kita baca, naat atau sifat adalah menyempurnakan kata sebelumnya dengan menerangkan kata yang diikuti. Dasarnya panatuta beun mutif mumasabak awas mima bihi talak. Terus fungsi naat atau sifat untuk mengkhususkan jika yang diikuti nakiro, untuk menjelaskan jika yang kata yang diikuti disebut man'ut atau mausuf. Nah, jadi fungsinya ya.
Fungsi naat itu tergantung man'utnya. Kalau man'utnya isim nakiro, maka fungsinya mengkhususkan, jadi khusus. Kalau man'utnya isim ma'rifat, fungsinya menjelaskan. Ja'a rojulun alimun, misalnya. Ja'a rojulun alimun, rojul nakiro. Sifatnya alimun, maka fungsi nate telah datang seorang lelaki khususnya yang alim gitu. Yang datang itu khusus lelaki yang alim, itu pemahamannya. Kalau ma'rifat, ja'ar rojulu, misalnya. Ja'ar rojulu al-alimu, gitu. Datang seorang lelaki yang alim, maka menjelaskan. Datang seorang lelaki yang datang itu adalah lelaki yang alim, gitu. Itu fungsinya. Jadi kalau man'utnya nakiroh maka mengkhususkan, kalau man'utnya ma'rifat maka menjelaskan. Nah, nanti man'ut dan sifat, naat dan man'ut atau sifat dan mausuf itu harus ada kesamaan. Harus sama. Nah, di sini kesamaan naat dan man'ut dalam satu harus sama pada ma'rifat atau nakirohnya. Artinya kalau man'utnya ma'rifat, naatnya juga harus ma'rifat itu. Kalau man'ut nakiroh, naat nakiroh. Yang kedua harus sama pada mudakar mu'anasnya. Man'utnya mudakar, naatnya juga mudakar. Ketiga harus sama mufrad tasniah jamaknya. Naatnya mufrad, man'utnya mufrad, naatnya juga harus mufrad. Man'ut tasniah, naat tasniah itu. Kalau ja'a zaidani al-alimu. Kalau ja'a kalau ja'a zaidun al-alimu. Kalau ja'a zaidani al-alimani gitu kan. Kalau ja'a zaiduna al-alimuna itu harus sama. Kalau mu'anas deh ja'at hindun al-alimatu gitu kan. Ja'at hindani al-alimatani gitu. Jadi harus sama pada mufrad, mudakar, mufrad, ya, pada ma'rifat, mufrad, mudakar, dan terakhir harus sama pada irobnya, rafa, nasab, dan jernya, karena namanya juga mengikuti gitu. Lain mengikuti tesarwa, lain mengikuti gitu kan gitu. Artinya man'utnya rafa, naat rafa, man'ut nasab, naat nasab, man'ut jer, naat jer. Nah, itu ketentuannya. Jadi harus sama. Satu, makrifat nakirohnya. Dua, mudakar mu'anasnya. Tiga, mufrad musana jamanya. Empat, rafa nasab dan jernya. Dasarnya. Wal yutofit. Purbika min kurama wa walada tauhidi wa tadkiri al siwahuma. Nakirohna mudakar mu'annasna sarua prod musanna jeung jamakna. Nah itu ketentuannya harus sama. Terus ma'naat atau sifat ada tiga. Tiga kelompok. Tiga macam. Satu, mufrad. Dua, jumlah. Ketiga, sibeh jumlah. Sibeh jumlah itu sebenarnya ada dua isinya. Dorob atau jar majrur. Jadi naat mufrad ya sebetulnya terdiri dari lafad-lafad yang mufrad gitu. Mufrad di sini bukan jumlah maksud mufradnya. Bukan mufrad tasnia selain tasnya atau jama,
Tapi yang dimaksud mufrad di sini adalah bukan berupa jumlah gitu. Nah, ini contohnya atau pembagiannya. Naat mufrad antara lain. Nah, ini satu, isim mustaq. Kalau bikin naat berupa isim mustaq. Kemarin kan sudah dijelaskan isim mustaq itu ada isim fa'il, apalagi isim maf'ul, sifat musabbahat, mubalaghah, tabdil, itu kelompok mustaq. Maka itu kalau membuat naat dengan isim mustaq termasuk naat yang mana? Naat yang mufrad ya. Naat mufrad. Isim fa'il misalnya. Ja'a Zaidun al-alimu. Ja'a Zaidun al-alimu itu. Kalau isim maf'ul, Ja'a Zaidun bikin saja naon we gitu. Nek al-madrubu gitu naon. Al-ma'lumu gitu, al-majnun boleh. Gitu kan? Ya artinya bikin naat ku isim maf'ul gitu. Terus apa lagi? Naat dengan sifat musyabahah. Kalau dibikin contoh-contohnya, ya kira-kira seperti ini. Pembagian naat ya, ada 5. Ada 3, terus satu-satunya, satu naat mufrad, ini perincian naat mufrad. Judul naat mufrad. Mufrad. Satu dengan isi mustaq. Isi mustaq itu isinya isim fa'il. Contoh misalnya ja'a Jaidun al-alim. Nah, ini kan isim fa'il. 2 dengan isim maf'ul. Contoh ja'a Jaidun al-mansuru misalnya. Contoh aja lah. Gampang. 3 dengan apa? 3 dengan sifat musyabahat. Contoh misalnya ja'a Jaidun al-hasan. Al-hasanu wajhi. Terus 4 dengan mubalaghah. Kemarin mubalaghah malam sudah disampaikan. Misalnya ja'a Jaidun apa ya? Mubalaghah. Misalnya asyakuru. Yang banget syukurannya. Mubalaghah menggunakan wajan fa'ulun. Wajannya naon wae gitu mah. Mau wajan fa'alun, fa'ulun kan gitu. Mubalaghah itu siapa lagi? Dengan isim tafdil. Dengan tabdil. Contoh ja'a Jaidun al-abdolu misalnya. Kang luwih utama. Itu. Satu dah. Ini dengan yang namanya isim yang mustaq. Terus mana lagi? Isim yang menyerupai atau ditakwil dengan mustaq. Seperti dengan isim isyarah. Itu. Iya, ya. Isim isyarah. Isim isyarah. Seperti ja'a. Ya isim isyarah. Misalnya Jaidun hada. Gak apa-apa. Datang Jaid hada Kang Iki. Gitu kan. Terus apalagi isim mausul. Si mausul. Ja'a Jaidun alladzi berarti kan alladzi koma. Terus isim yang dinasabkan nisbatnya. Nisbat. Ja'a Jaidun al-Arabiyu misalnya. Kang bangsa Arab. Siapa lagi? Isim yang
Bilangan. Adad. Ja'a, Jaidun, Asani. Datang si Jaid nu kedua. Jaida emang banyak, kemudian gitu. Terus datang yang kedua. Ya contoh-contoh. Habisnya bornya. Terus apa lagi? Kata yang bermakna yang andoene. Mana sahib? Ini sudah ya. Nah, sudah dihapus. Yang mana andoene? Seperti kata sohibun. Ja'a jaidun sohibul mali. Gitu. Jaidun sohibul mali. Sohibul mal. Atau ja'a jaidun dul mali. Nah ini yang ditakwil itu ya. Dul mali. Nah, itunya. Bukan sohibul mal yang ditakwil, berarti dul mali. Nah, terus apa lagi? Yang ada al. Ya udah tadi isimnya ada a, terus masdar. Ya terakhir dengan masdar. Ya, dengan masdar maja'a jaidun al adlu misalnya Kang Adil. Nah, itulah contoh-contoh naat nukuma itu, naat yang mufrad. Mudah bikin contoh nama gampang, tinggal ini aja sesuaikan. Nah, itu contoh-contoh naat yang mufrad dasarnya kita baca semua. Wan at bimus takin kasa bin wadarib wadi wa muntasib. Wana'atu bimasdarin waltazamu ib wa tadkira ulama sa nyianaat tina masdar maka pada netepkan mufrad mudak. Nah, ini khusus naat yang dari masdar, maka sifatnya tetap mufrad mudakar. Jadi lamun naat dari masdar itu tidak dirubah. Ja'a jaidun al-adlu. Kalau ja'a jaidani al-adlu juga gitu. Ja'a jaiduna al-adlu. Bahkan mu'anas ja'at hindun al-adlu. Ja'at hindani al-adlu gitu. Jadi kalau naat dengan masdar, maka tetap posisinya mufrad mudzakkar itu. Jadi mudah, jadi tidak disesuaikan. Kan tadi naat itu harus sama ya. Marifat nakirohnya apalagi muzakkar muannasnya, apalagi mufrad musana jamaknya. Kalau irob ya. Nah, yang harus sama itu kalau naatnya bukan masdar. Kalau naatnya dengan masdar itu posisinya tetap mufrad mudakar, ya. Dakwa naatu bimasdarin kasiro wa tazamul iproda wa tadkiro.
Sekarang latihan contoh-contohnya, contoh-contoh atau sifat. Kita baca naat atau sifat maknanya kang atau yang. Biasanya kalau logat biasanya kang kan. Al-alimu kang alim. Kang due atau alimu kang kang uninga, kang weruh. Kita baca naat yang berupa mustaq, isim fa'il, sifat musabahat, isim maf'ul, mubalaghah, tabdil sama dalam nakirohnya, mudakar, muanasnya, mufrad, musanna, jamaknya, rofa, nasab, jernya. Jadi naat tadi sudah dijelaskan juga sebetulnya naat dengan mustaq baik isim fa'il, sifat sabat, simafum, balaghah, tabdil maka harus sama. Ma'rifat nakirohnya, mudakar muannasnya, mufrad musanna jamannya dan rofa nasab dan jernya itu harus sama. Contoh dibaca a'udzu billahi minas nirrajimi a'udzu billahi minas. Mana contoh naat? Contoh naat. Ar-rojimi. Ini yang jadi naatnya ar-rojim. Man'utnya mana? As-syaiton. Gitu. Man'utnya syaiton. Naat kan harus sama ini. Rojim berarti termasuk naat mufrad atau sibeh mufrad atau jumlah. Mufrad kan wajan fa'ilun. Termasuk bisa jadi membalago atau bisa jadi simpa'il wajan fa'ilun. Berarti mufrad. Kalau naat dengan naat mufrad dengan simpail maka harus sama kan pada ma'rifat nakirohnya. Ini sama pada ma'rifat atau nakiroh? Pada ma'rifat, pada mudakar atau muanas? Mudakar, pada mufrad tasnya atau jama? Pada mufrad gitu. Pada rafa nasab atau jer? Pada JR, arojimi JR karena mengikuti asyaitoni JR. Nah itu, berarti emang ini naat, soheh ya. Berarti penjelasannya ar-rojimi dibaca ar-rojimi karena menjadi yang harus ikut man'utnya yaitu as-syaitoni dasarnya sama ar-rojimi menjadi dan sama dalam makrifat, mudakar, mufrad dan pantas diberi makna kang dasarnya sama. Jadi kalau ini sama pada makrifat, mudakar, mufrad, jer gitu. Bismillah juga sama kan? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Sama. Ar-Rahmani jadi naat. Naat ke-1. Ar-Rahimi jadi naat kedua. Itu sama ini juga pada ma'rifat. Apalagi pada mufrad. Apalagi pada mudakar. Pada jer. Tuh. Ar-Rahimi juga sama. Cuma biasanya kan kalau dalam bismillah bisa macam-macam kan pembacaannya. Bismillahi ar-Rahmani, bisa ar-Rahmana, bisa ar-Rahmanu. Nah itu mah namanya dikotok namanya. Tidak dijadikan naat gitu. Jadi kalau membacanya Bismillahirrahmanu itu bukan naat gitu. Kalau naat mah ar-Rahmani gitu. Kalau baca ar-Rahman ar-Rahmana itu namanya dikotok gitu. Karena memang ada peraturannya, ada kewenangannya. Waktu awit bi yakun muayyana. Menang koto, menang itba, menang koto. Kalau man'utnya muayyan. Muayyan itu man'utnya sangat masyhur gitu kan. Yang masyhur gitu. Ya seperti Allah kan itu muayyan. Bahkan pang muayyana nu muayyan gitu. Disebut nanti a'raful ma'arif gitu. Lapan Allah itu pang ma'rifat nu ma'rifat kan si ma'rifat. Ma'rifat si ma'rifat gitu. Kata Imam siapa? Kata Imam Sibaweh ya. Kata Imam Sibaweh itu lapan Allah itu disebutnya a'raful ma'arif gitu.
Kan isim ma'rifat itu ada berapa? Kita ngobrol dulu. Isim ma'rifat itu ada berapa? Isim alam atau nama, apalagi? Isim domir, apalagi? Isim mausul, apalagi? Isim isyarah, apalagi? Hah? Apa? Apa? Mudhof yang mudhof ilaihnya isim ma'rifat di atas kan gitu kan. Kalau Islam silati kan. Nu diidopatkeun isim ma'rifat itu. Nah, itu isim ma'rifat. Lalu misalan isim ma'rifat ini kan semua makrifat. Kalau ditanya, mana yang paling makrifat? Bisa gitu kan. Kalau ditanya, mana yang paling makrifat di antara isi makrifat itu? Gitu. Nah, jawabnya, menurut Imam Sibaweh, yang paling makrifat adalah isim alam. Karena di sana ada lafaz Allah. Karena Allah bagian dari isim alam. Gitu. Kata Imam Sibaweh. Gitu. Kalau kata Imam Khalil itu gurunya. Imam Khalil itu gurunya Imam Sibaweh. Isim domir gitu. Dia asalnya begini. Antara Imam Sibaweh dan Imam Sibaweh ada beda pendapat tentang mana nu paling ma'rifat. Antara isim alam atau isim domir. Menurut Imam Khalil, yang paling ma'rifat itu isim domir. Menurut Imam Sibaweh itu adalah muridnya. Murid Imam Khalil. Cek Imam Sibawai mah yang paling ma'rifat itu isim alam. Udah, beda pendapat gak apa-apa gitu kan. Tidak naon kan beda pendapat gitu. Gak apa-apa beda pendapat. Udah selesai. Siji waktu datanglah Imam Sibawai bade ziarah ka guruna ka Imam Khalil. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan gitu bener. Dawuhan Imam Khalil di lebat bumi gitu. Man pilbab. Sanu edina panto gitu kan gitu. Nah, Imam Sibawai tengah jawab gitu. Ngajawab nate, anak, cek Imam. Imam Sibawai ngajawab nate, mah, anak, saya kan anak teh. Nanya deui ti jero rumah teh Imam Khalil teh, man pilbab, man anak. Saha anak-anak teh gitu. Dijawabnya ku Imam Sibawai, anak gitu. Ngajawabnya teh anak gitu. Tapi kan tilu kali. Gitu. Tilu kali dijawab anak. Nah, kaopat kalina cek Imam Sibawai, Sibawai gitu. Nah, barulah cek Imam Khalil, oh, udah asup atuh kalebet gitu kan gitu. Nah, di jinga baru cek Imam Sibaweh peten mama gitunya cek abdi oge nu paling makrifat mah adalah nama gitu. Nah, cenah nya geuning abdi nyebatkeun isim domir mah anak mama teu apal gitu kan. Gitu. Ketika cek abdi Sibaweh apal langsung tuh. Berarti namalah yang paling makrifat gitu. Oh nya cek guru nanti kan gitu, itu Imam Khalil. Dan langsung kata si Bawe bahkan di antara nama ada yang paling makrifat yaitu lafaz Allah. Maka anjeunna ngadama satu satu dekret gitu kan satu pendapat anjeunna walabdul jalalah ab abnon ab ma'anon a'roful walabdul jalalah a'roful ma'rif gitu. Jadi pang makrifat nate labdul jalalah lapan Allah teh ya. Kan konon katanya Imam Sibawai dengan menyebutkan labdul jalalah a'roful ma'rif itu Allah ridho ke Imam Sibawai sehingga hasil keriduannya karena pendapat itu gitu. Nah, itu ya. Nah, balik deh karena judul. Karena lapan Allah itu muayyan, maka di nama utnya boleh naat, boleh bukan naat. Gitu teman-teman. Makanya disebut tadi koto. Matak di lapan ar-Rahman bisa ar-Rahmanu, bisa juga ar-Rahmana. Gitu. Geus boga ar-Rahmani mah kan jadi naat gitu kan. Matak bisa ar-Rahmanu, ar-Rahmana, ar-Rahmani. Tuluy yang ke ar-Rahimi nya sama berarti. Kata ar-Rahmanu juga bisa, ar-Rahimi juga bisa gitu. Berarti ar-Rahmanu menang tilu, ar-Rahimina juga menang tilu. Makanya biasanya pembacaan tilu kali tilu berapa? 9 gitu. Sebab ketika bismillahirrahmanirrahim kadituna bisa ar-Rahimu, ar-Rahimah,
ar-rahimi. Ketika bismillahirrahmanirrahim kadituna ar-rahimu ar-rahima ar-rahimi. Ketika bismillahirrahmanu sama ar-rahimu ar-rahima ar-rahimi. 9. Cuma ada yang didebat sebagian. Mana yang didebat? Kalau di man'ut, kalau dijadikan naat lapad ar-rahimi, maka ar-rahmannya jangan dikotok gitu. Jadi lamun lapun ar-rahman dikotok dibaca ar-rahmanu, kesanahnya jangan ar-rahimi. Di kota itu dua kan, ar-rahmanu dan ar-rahmana. Kesanahnya jangan ar-rahimi gitu. Karena ada kaidah al-itba ba'dal qat'i mamnu. Nuturkeun deui geus putus, nya ulah lah. Gitu. Geus putus mah entos we. Geus putus tapi masih keneh minta kuota. Gitu. Ini jangan, kalau putus selesai gitu. Matak dina imriti iyun sobir rahmana au yurtafa'a fal jarru fir rahimi qat'an muni'ah gitu ya. Matak dari 9 itu 2 tidak boleh ya. 7 boleh. Nah itu mah yang kotok-kotok itu bukan naat gitu. Karena kalau ar-rahmanu nakdirkan mubtada takdina huwa ar-rahmanu. Kalau ar-rahmana nakdirkan fi'il takdina a'ni ar-rahmana. Jadi bukan naat. Lain naat menang dibaca ar-rahmanu lain gitu bicaranya. Kalau naat mah ya dibaca ar-rahmani. Itu jadi kenaat itu. Nah ini contoh naat yang ada yang ma'rifat. Sebelah kiri contoh naat yang nakiro. Kita baca walahum azabun azimun walahum azabun. Yang jadi naat yang mana? Azimun. Nah ini azimun naat. Man'utnya mana? Azabun. Ini azabun azimun. Man'ut atau naat harus sama. Ini pada ma'rifat pada nakiro. Pada nakiro ya. Adabun nakiro, azimun juga nakiro. Pada mufrad tasnya jama, pada mudakar, pada mu'anas, mudakar. Pada rapa nasab atau jer, pada rapa itu. Jadi yang penting paham bahwa naat harus sama. Kecuali tadi naatnya dengan masdar itu mah harus tetap mufrad mudakar. Berarti kalau dijelaskan, kita jelaskan sama-sama. Azimun dibaca azimun karena menjadi yang harus ikut man'utnya, yaitu azabun. Dasarnya sama. Azimun menjadi naat karena menyempurnakan azabun. Dan sama dalam nakiro. Nah itu itunya gonta ganti, jangan sesuai dengan di sini. Kalau nakiro berarti dan sama dalam nakiro mudzakkar mufrad dan pantas makna kang dasarnya sama itu. Nah, itu penjelasan itunya ya tentu menyesuaikan. Kalau ini ma'rifat, berarti kalau nakiro dan sama dalam nakiro. Ternyata mu'anas dan sama dalam nakiro mu'anas. Itu menyesuaikan nantinya itu. Seperti inna anzana fi lailatin mubarakah. Gitu. Lailatin mubarakah. Mubarakah kan. Mubarakah jadi naat kemana? Lailah. Berarti penjelasannya dan sama dalam nakiro mu'anas mufrad gitu nantinya gitu. Itu menyesuaikan. Tekun dirobah di dia nama. Hiji we di dia nama gitu. Itu nanti untuk murid menyesuaikan itu. Guru mengontrol gitu kan gitu. Kalau seperti innahu min ibadina al-mukhlasin. Nah, al-mukhlasin naat. Manutnya mana? Ibadina. Berarti penjelasannya dan sama dalam marifat nakiro. Marifat nakiro. Marifat ibadina kan ibad dimudofkan kepada na. Al-mukhlisin, al-mulasin marifat karena ada al. Berarti dan sama dalam ma'rifat mudakar muannas. Mudakar mufrad tasniah jamak.
Jamak berarti dan sama dalam ma'rifat mudakar jamak gitu kan. Dan pantas diberi makna kang. Nah, itu. Jadi itunya menyesuaikan ya. Terus ke bawah, naat yang berupa jami ditakwil mustakata yang bermakna kang doweni yang mempunyai dan bilangan. Termasuk naat mufrad kene, masih termasuk naat mufrad adalah naat dengan kata yang ditakwil. Ditakwil itu dimakna sohib, kalau populer makna sohib, atau menunjukkan bilangan. Contoh yang mana sohib, contoh di sini seperti yang sering kita baca ya, alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil. Yang contoh naat mana? Robbi. Robbi itu suka ditakwil dengan makna Kang Ando ini juga. Robbi ay sohibi atau ay maliki kan? Ay malikil alamin. Ay sohibil alamin sama. Atau yang kedua tuh, tabarokas murabbika dzil jalali wal ikrami. Tabarokas murabbika dzil jalali wal. Yang contoh naat mana? Dzil jalali zi. Nah ini. Ini zi. Di itu maknanya sahib. Dzil jalali yang mempunyai keagungan. Nah itu. Sama pada ma'rifat apalagi? Mufrad, mudakar, mufrad ya. Tuh. Berarti kalau dijelaskan, kita jelaskan Robbil Alamin, kita dibaca Robbi, dibaca Robbi karena menjadi naat yang harus ikut manutnya, yaitu Allahi, dasarnya sama. Robbi menjadi naat karena Allahi dan sama dalam ma'rifat mudzakkar mufrad dan pantas diberi makna kang dasarnya sama. Contoh yang ketiga kita baca lalu kita jelaskan. Au it amu fi yaumin zimas gobatin au it amun fi yaumin zimas gobah. Jadi contoh zi kita jelaskan zi dibaca zi karena harus ikut manutnya, yaitu yaumin, dasarnya sama. Zi menjadi naat karena purnakan yaumin dan sama dalam nakiroh muzakar mufrad dan pantas diberi makna kang dasarnya sama. Itu. Jadi itu menyesuaikan. Itu naat. Nah, halaman 38, ya, lihat yang bawah saja. Kalau latihan sama seperti itu. Yang bawah naat yang masdar selalu mufrad mudakar. Ini contohnya. Contoh, maror tu birojulin. Naatnya mana? Adlin. Maror tu birojulaini. Naatnya mana? Adlin juga. Birijalin. Adlin juga gitu. Jadi jangan disesuaikan, jangan begini. Marotu birojulin adlin, marotu birojulaini adlaini, marotu birijalin adlan, adlatin, misalnya gitu. Atawana udala biasanya, pil-pil Kang Adil. Gak usah. Muanasnya juga, marotu bimroatin adlin. Entong adlatin, adlin saja. Marto bimro'ata ini adlin, binisain adlin gitu. Jadi kalau naat dengan masdar maka tetapkan mufrad mudakar. Itu mudahnya, jadi ngenahin gampang. Kita kudu menyesuaikan gitu. Gitu. Jadi mudah malah. Sekarang taukid. Taukid itu penegas kalau bahasa lugotnya hiyo. Hiyo.
Hio, hio. Gitu kan. Hio. Penegas, taukid. Cek urang, cek kita mah nguatkan. Jadi kalau kata yang ditaukidan itu kuat gitu. Jadi memastikan kembali gitu kan. Dan biasanya yang ditaukidan itu sebetulnya nanti orang yang ragu gitu. Orang yang kurang yakin gitu baru kita taukidan. Nah, ada lapan-lapan yang menjadi taukid. Kita jelaskan sama-sama. Taukid adalah kata yang mengikuti, yang berfungsi. Taukid dengan menggunakan lafaz harus ada domir yang kembali pada yang ditaukidi. Taukid juga memakai ajma'u, ajma'ina, ajma'una. Kata yang ditaukidi disebut. Nah, taukid adalah untuk kata yang mengikuti i'rab sebelumnya yang berfungsi itu sebagai penguat. Nguatan kata. Taukid dengan menggunakan lafaz kulun, itu bagian dari taukid, harus ada domir yang kembali pada yang ditaukidi. Kalau yang ditaukidnya mufrad, domirnya mufrad. Gitu. Kalau yang ditaukidnya tasniyah, domir tasniyah. Kalau mufrad kulluhu. Kalau tasniyah kulluhuma. Kalau jamak kulluhum, itu menyesuaikan. Kalau mu'anas kulluha, kan gitu. Kulluhuma, kulluhunna, itu menyesuaikan saja. Sama kalau dengan kata nafsuhu, itu sama saja, gitu. Cuma di sini yang dibahas yang menggunakan kata kulu. Karena emang ini yang paling banyak, ada dalam Al-Qur'an, taukidnya memakai kata kulu gitu. Taukid tidak hanya kulu kan, ada nafsun, ada lagi apa lagi? Ainun gitu. Nah itu penjelasannya relatif sama. Nafsuhu, ainuhu, kan gitu. Cuma kalau kata nafsun dan ainun, kalau lain mufrad, selain mufrad tasniyah atau jama, maka dirubah wajannya menjadi wajan af'ulun. Kalau nafsun menjadi anfusun. Kalau ainun, ayunun. Kalau bukan mufrad, termasuk tasniyah. Ja'a zaidani, bukan nafsuhuma, tetapi anfusuhuma. Ja'a zaiduna anfusuhum gitu. Jadi robahnya dengan lapatnya. Nafsun jadi anfusun, ainun jadi ayunun. Kalau lapan kulun hanya domirnya saja gitu. Lapan kulun domirnya. Kulun nama anggar tidak dirubah. Contoh kita baca bil kita bikullihi tanpa harokat dibaca kullihi menjadi. Kita jelaskan dulu satu. Kullihi dibaca karena menjadi taukidnya Alkitabi dasarnya sama kullihi sebagai harus ada domir yang kembali pada Alkitabi yaitu dasarnya dibaca wa kullanit kun wakila. Edakeun umum jeung kilakil tatepung domir kamafhum. Nah, contoh sekarang contoh ayat kita baca kul innal kul lillahi kul innal kullahu. Ini kan tidak ada harokatnya. Innal amro. Ini dibacanya amro ya. Al amro atau amru al amri.
Al-amro. Ya, kenapa dibaca al-amro? Karena menjadi isimnya inna. Isimnya inna hukumnya nasob. Tanda nasobnya patah. Tanwin tidak tanwin karena ada a. Nah, kulla. Ini dibaca kulli atau kulu? Kulla. Kenapa dibaca kulla? Karena mengikuti karena kata al-amro. Dengan cara apa? Mengikutinya dengan cara taukid. Makanya dibaca kullahu. Lillahu lillaha. Lillahi. Kenapa dibaca lillahi? Karena satu huruf jarnya li, tanda jarnya tanwin tidak tanwin karena ada al. Nah gitu. Itu kenanyaan nanti, nyontoh kenanyaan ke murid gitu. Oh iya, nama tuh kalau ditanya sebenarnya mah. Gitu. Jadi cara menanyanya seperti itu. Jadi guru itu harus aktif, produktif gitu, inovatif gitu kan, inspiratif, pokoknya tip-tipan lah gitu gitu. Gitu. Ban setip gitu kan. Gitu. Gitu. Solatifnya pokoknya mah nutip-tip gitu. Nutip-tipan gitu kan gitu. Hmm. Kan ulah fiktif gitu unggul. Nah gitu. Jadi bagaimana cara itu? Jadi semua kembali lagi semua anak nanti harus katanya gitu. Gimana itu? Tapi kalau ternyata anak paham maju gitu. Gak usah selesai semua contoh juga gitu. Karena kalau sudah paham diulangi, malah mah anak bosen. Kalau udah paham naik lagi gitu. Ya, makanya nanti kalau sistemnya begini, anak itu kan barangkali ada yang cepat paham, ada yang agak lambat gitu kan. Nah, itu pun kita guru harus paham, harus tahu mana yang cepat, mana yang lambat. Kan kalau ditanya satu-satu kita tahu nih, ah sih mah tere, ini mah lambat. Nah, nanti pisahkan. Ini ternyata dari satu kelompok dari katakanlah 20 orang atau 10 orang, ternyata ini ada yang cepat nih beberapa orang, ini ada yang lambat harus diulang-ulang, maka pisahkan. Besok nanti yang antum mah misalnya ABC nanti ya jadwalnya atau nanti diajarnya sama ustadz apa misalnya gitu. Nanti yang cepat unggul, yang agak telat, yang telat unggul gitu. Jadi pisahkan. Jangan dicampurkan yang pintar ya kalau bahasanya kan, yang pintar dan yang kurang pintar gitu. Jangan menyebutkan bodoh, kurang pintar gitu. Jangan digabung, jangan dicampur. Karena nanti kalau dicampur tidak efektif. Karena nu pinter keselin nggak ada gua nu telat hayu bulak balik kan gitu. Gitu akhirnya main gitu. Akhirnya tidak konsen main gitu hayang balik kan gitu. Nunutan dan lain sebagainya. Kalau yang tidak pintar gitu, yang kurang pintar, dia akan tidak pede gitu kan gitu. Minder nantinya gitu. Makanya pisahkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Nah, kalau yang pintar dengan yang pintar nantinya namanya apa ya istilah kalau nanti semacam berlomba bersaing gitu kan gitu. Gitu. Nantinya seperti itu. Nanti akan lebih cepat, musabakoh gitu kan, cepat-cepat gitu. Terus kalau yang kurang pintar bergabung dengan yang kurang pintar, nanti akan ada muncul yang lumayan gitu kan gitu. Muncul yang lumayan pintar. Nah gitu, sistem seperti itu. Jadi jangan digabung. Karena digabung jadi telat kepada yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan berbasis kompetensi dan kompetensi gitu. Jadi dikompetisikan saja gitu. Ternyata ketika terus lu tidak pintar itu susah we terus gitu. Pisahkan lagi dan satukanlah yang telat itu semua gitu. Nanti itu mah harus ada penanganan khusus namanya. Jadi cari santrinya pembimbingnya yang betul-betul sabar kan gitu. Betul-betul itu kan itu. Jadi tapi dipisahkan. Kalau di sini namanya kelas militer di sini. Di sini juga ada. Jadi kelasnya kelas militer di sini gitu. Biasanya ya anu ngajarnya ya benar-benar sabar, diuji dulu gitu. Gitu. Karena jangan menghambat
orang yang cukup pintar. Karena kalau digabungkan kan orang teh fokus kan teu pintar yo, hayu we bolak-balik gitu. Cuma yang pintar dia merasa jenuh gitu. Biarkanlah gitu kan, tinggalkan saja gitu dengan sesamanya gitu. Itu sistemnya seperti itu ya, namanya kompetisi ya. Kan lamun sistem dulu mah, ya kalau sistem dulu kan ketika ngaji tebreng semua ngaji gitu kan gitu. Bahkan kita pun tidak dilihat siapa satu yang baru dan yang lama sama kan. Kalau ngaji misalnya kita petumuin, nu anyar, nu geus heubeun, nu geus kalogat, ya pokoknya sama lah. Ngaji semua kan gitu. Ting arti ting teu kan gitu kan ya gitu sih teh. Entah entah pahamun entah itu nu penting mengaji we jangan kan gitu kan beres-beres kan itu. Itu sistem dulu kan seperti itu. Ya, kalau Amsilati nggak seperti itu kalau Amsilati. Kalau bukan Amsilati di dia juga sama. Seperti Pasca mah sama seperti itu. Tapi Amsilati jangan seperti itu. Kalau Amsilati mah kita harus tahu apakah murid itu sudah paham atau belum. Pahamnya juga seperti apa kan itu intinya. Karena berbasisnya kompetisi gitu, biar cepat gitu. Nah itu barangkali nanti cara apa? Cara menularkannya. Nah sekarang atof lah, taukid sudah. Kita sudah paham seperti itu pemahaman taukid. Oh ada di akhir kata ajmaina ini bagian dari taukid juga. Kata ajmaina bagian dari taukid. Karena menjadi taukidnya anas cuma ajmaina biasanya setelah lapad yang jama kan ajmaina. Sekarang atof, kita atof. Al-atfu atau atof kata sambung dibaca atof adalah penyambungan harus mengikuti maktuf yang disambungi dalam huruf atof antara lain wa, fa, summa, am, imma, bala, lakin atau mutlak yaitu mengikuti dalam lafaz dam dengan memakai huruf wa, fa, summa, am, hatta, au dasarnya pal'at kumut lakon biwa win summa pa. Wa usumma pa jeung lapad am lapad ao lapad hatta. Kita menjelaskan sekarang atap atau kata sambung. Atap adalah penyambungan dua kata dengan memakai huruf atap, di mana kata yang disambung harus mengikuti dalam i'robnya kan. Yang disambungnya rapa, ya atapnya juga rapa. Yang disambungnya nasab, atapnya nasab gitu. Yang disambung itu disebut dengan istilah ma'tuf alaih. Huruf atap antara lain wafa summa am imma bala lakin hatta. Antara lain. Ada yang enggak ada gak? Wafa summa am imma bala lakin hatta. Ada satu au. Gitu. Tapi di bawah ada au-nya. Kan huruf atap semua berapa? Ada 10 gitu. Satu wawu, pa, suma, am, ada ao, ima, bala, lakin, hatta. Terus atap ada dua. Ada atap mutlak, yaitu mengikuti dalam lapad dan hukumnya. Lapadnya mengikuti, lamun jer gitu kan. Apalagi lamun nasab, rapa. Hukumnya juga mengikuti. Nah huruf atap yang mutlak ini, wapa, suma, am, hatta, ao. Kalau ada huruf atap atau atap dengan menggunakan wawu, pa, summa, am, hatta, ao, maka ini disebut atap mutlak. Artinya secara lapad mengikuti, secara hukum mengikuti. Contoh, kita buatkan dulu misalnya contoh yang paling sering kita sampaikan. Ja'a Zaidun wa Amrun, gitu kan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid wa Amrun dan Amar. Mana yang diatapkan? Kata Amrun diatapkan kepada Zaid
Zaidun dengan huruf atapnya wawu. Nah, ini disebut atap mutlak. Kenapa? Karena secara lapan kan mengikuti. Amrun dibaca amrun, dibaca lapak karena mengikuti kata Zaidun. Hukumnya, Ja'a Zaidun, datang Zaid. Zaid itu datang. Wa Amrun dan Amar. Amar datang nggak? Datang tuh. Hukumnya sama. Lapatnya sama mengikuti. Hukumnya juga sama mengikuti. Zaid datang, Amar datang. Nah, itu disebut dengan atap mutlak. Kalau atap guer mutlak, berarti kan yang lainnya guer mutlak. Guer mutlak itu hanya lapatnya saja. Hukumnya tidak mengikuti seperti dengan la. La itu kan huruf atap juga. Ja'a Zaidun la amrun. Misalnya gitu kan. Datang Zaid la amrun tidak amar. Secara lapat amrun mengikuti Zaidun dirapakkan. Tapi hukumnya berbeda. Ja'a Zaidun, Zaid mah datang. La amrun, amar datang enggak? Enggak. Nah hukumnya berbeda. Itu guer mutlak gitu. Atau seperti dengan lakin. Ya. Maja'a Zaidun lakin amrun. Tidak datang Zaid, lakin Amrun, tetapi yang datang Amar tuh. Zaid tidak datang, Amar datang. Nah itu. Berarti yang guer mutlak apa saja hurufnya? Selain yang 6 ini berarti. Apa berarti? La, apalagi? Bal, apalagi? Lakin, apalagi? Satu lagi apa? Ima, gitu kan. Nah, jadi opat. Nu genep mah mutlak gitu gitu. Anu opat mah guer mutlak gitu. Karena hukumnya berbeda gitu. Cuma maknanya emang berfungsi. Di sini tidak dibahas. Contoh saja misalnya seperti wau itu maknanya mutlakul jam'i. Artinya yang penting terkumpul. Kalau ja jaidun wa amrun yang penting dua-duanya datang gitu. Bisa jaya dulu, bisa amar dulu gitu kan. Bisa bareng-bareng gitu. Itu dengan wau kan fungsinya. Nah, itu mah dibahas di kitab yang lain gitu. Amsilati tidak membahas itu gitu. Atau seperti Pak. Pak juga sama tartib, cuma langsung. Kalau Jaidun Pak Amrun datang Jaid tidak lama datang lagi Amar itu kan itu Pak. Kalau Suma tartib juga, tapi ya Suma mah inpisal disebutnya bisa terpisah. Ja'a Jaidun Suma Amrun. Datang Jaid. Wah, bisa lama gitu kan gitu. Jaid lama sekali. Dimulai datang kadienakeun sudah punya anak 8, baru datang Amar. Itu bisa jadi dengan Summa itu. Nah, itu fungsi-fungsinya. Yang paling populer adalah wau. Nah, ini wau mutlak. Mutlakul jami. Yang penting harus ada. Makanya ketika huruf atap dengan wau, jangan diartikan mesti yang tertulis dulu yang duluan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amar. Berarti Zaid heula nu datang. Enggak. Barangkali nu datang Amar heula. Itu gak apa-apa. Atau berbarengan gitu. Itu huruf atap dengan wau ya. Dan sifatnya kalau dengan wau semua harus ada. Tidak boleh tidak ada satu orang. Makanya seperti dalam kitab Sapina, di Utbah Sapina kan. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Adalah santri nucan angges. Dunya heula cenah dina Sapinah oke gitu kan. Sampai agama kan gitu. Ala umuri dunya wadini kan. Di sana juga dunia dulu disebut sebelum agama. Cek santri teh gitu kan. Itu lihat huruf atapnya dengan wau. Wau itu adalah bisa saja agama dulu, lalu dunia, atau bisa berbarengan. Yang penting dua nana, kan gitu. Kalau dengan wau. Dan faktanya itu tidak dunia dulu atau dunia dulu. Mau anggus-anggus, kapan akhiratnya, kapan agamanya gitu. Dunia wage teu beak-beak, jeung teu anggus-anggus, jeung teu benang-benang deh. Kan gitu. Nah, di sana itu tidak dunia dulu. Justru agama dulu kan gitu. Agama heula awal wajibin ala insan ma'rifatul ilah bis tikon kan gitu. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa yang lapatnya duluan itu harus didahulukan. Kalau dengan huruf atap dengan wau itu seperti itu. Nah, pemahamannya
Hal seperti itu ya di luar amsilati sih. Nanti di mabdai juga nanti kita jelaskan. Kita baca contoh ayat lah. Mina jinnati wan nasi. Mina jinnati wan nas. Contoh yang diatafkan mana? Wan nasi dibaca an-nasi ya, dibaca jer. Kenapa? Karena mengikuti karena lapad al-jinnati dengan cara apa? Atop. Huruf atapnya wau kan gitu. Makanya kita jelaskan wan nasi dibaca wan nasi karena diatofkan pada kata al-jinnati yang dibaca jer. Huruf atofnya wau, dasarnya sama. Itu. Dasarnya sama. Itu contoh yang jer. Sekarang contoh yang kedua tuh. Dibaca la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Yang jadi contoh wala khulatun mangga wala syafa'atun juga. Ini dua-duanya diatapkan. Diatapkan ke mana? Bai'un gitu. Kita jelaskan wala khullatun dibaca wala khullatun karena diatopkan pada kata bai'un yang dibaca ropa dengan jer yang dibaca ropa huruf atopnya mana huruf atopnya wau? Wau atau lah? Wau boleh betul. Huruf atopnya wau dasarnya sama itu. Itu nanti itunya dirubah-rubah. Kalau dibaca rapa ya rapa. Kalau huruf atapnya fa ya fa gitu. Itu sesuaikan ya. Kalau contoh di sini kan hanya mencontohi hanya satu saja penjelasannya. Yang lain nanti menyesuaikan. Itu atop. Yang penting paham bahwa atop itu bagian dari yang mengikuti. Hurufnya ada 10, terbagi 2. Ada yang mutlak, wafa, suma, am, hata'o. Ada yang guer mutlak. Guer mutlak itu berarti la, bal, lakin dengan imma. Sekarang badal. Badal itu pengganti. Kita baca sama-sama. Badal adalah kata yang mengikuti dengan tanpa lantaran huruf dasarnya. Kita baca at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila. Nah sekarang badal. Badal itu adalah sama mengikuti rob sebelumnya yang menjadi tujuan hukum atau penjelas. Dan tanpa lantaran atau dengan tanpa lantaran huruf atap. Jadi emang tidak memakai huruf atap. Nah badal itu adalah justru menjadi tujuan hukum. Kata yang sebelumnya disebut mubdal minhu. Jadi setelannya dengan mubdal minhu. Ciri-cirinya, lihat ke bawah. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Ke bawah ciri-ciri badal. Nah ini. Ciri-ciri badal adalah bila kata yang sebelumnya, tadi itu yang mubdal minhu ya, atau yang dibadali, dibuang, maka badal bisa mengganti kedudukannya dan tidak merubah pemahaman. Nah, ciri badal, kalau mubdal minhunya dibuang, maka tetap akan terpaham gitu, akan paham.
dan tidak merubah pemahaman, karena bada itulah yang menjadi tujuan hukum, bukan mubdal minhu. Contoh, kita baca contohnya biar lebih jelas. Ala sayyidina Muhammadin tanpa harokat menjadi, yang jadi badal yang mana? Nah, Muhammadin. Mubdal minhunya mana? Sayyidina. Nah, ini badal lapad Muhammadin secara i'rab mengikuti Sayyidina. Fungsinya Muhammadin ini adalah tujuan. Yang menjadi tujuannya Muhammadin gitu. Makanya cirinya kalau mubdal minhunya dibuang, Sayyidina dibuang. Kan itu rangkaian dari sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Lalu dibuang Sayyidina, nah, berarti dibaca Allahumma sholli ala Muhammadin. Terpaham nggak? Paham nggak? Paham. Bahkan emang tujuan lagi Muhammadin. Ya kan tujuannya ke sana. Tujuan lagi Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu yang jadi tujuan. Makanya dibuang Sayyidina juga nggak apa-apa gitu. Makanya ada sekelompok orang mung pakai Sayyidina. Eta mah paham badal pisan. Paham badal banget tuh gitu kan. Gitu. Karena emang yang pokoknya adalah Muhammadin. Mubdal minhu itu adalah semacam pelengkap gitu. Itu ya yang dimaksud. Nah, itu badal. Nah, ulangi. Jadi lapad Muhammadin ini yang menjadi tujuan. Cirinya lapad Sayyidina dibuang tetap masih bisa dipaham. Dicoba Allahumma sholli ala Muhammadin bisa dipaham, bahkan itu tujuan anak. Nah, itu ngaranna badal gitu. Tak badal itu di samping mengikuti itu menjadi tujuan hukum disebutnya. Kita jelaskan dulu sesuai dengan yang tertera. Kita baca Muhammadin, dibaca Muhammadin karena menjadi badalnya kata yang dibaca jer. Muhammadin menjadi badal kata Sayyidina, dan apabila dibuang masih bisa dipaham dasarnya sama. Nah, itu. Jadi ciri badal itu yang paling pokok adalah menjadi tujuan hukum. Dan bila mubdal minhunya dibuang masih bisa dipaham. Cuma badal ada macam-macam. Bahkan ada 4, ada 5 gitu. Ada badal dengan istilah kul min kul gitu kan. Seluruhan, keseluruhannya. Kalau contoh yang di Jurmiyah yang populer apa? Badal kul min kul. Ja'a Zaidun ahuka gitu. Datang Zaid ahuka tegesna dulur anjeun. Dulur anjeun itu adalah Zaid tea. Seutuhnya Zaid adalah ahuka tea gitu. Itu namanya kul min kul. Ada lagi apa? Ba'di min kul kan, sebagian dari semua. Kalau Jurmiyah contohnya akatur rogipa sulusahu kan gitu. Akatur rogib sulusahu. Saya memakan rogib semacam roti gitu, sulusahu tegasnya sepertiganya. Nah, sepertiga adalah bagian dari rogib kan itu. Disebutnya badal ba'di minkul. Ada apa lagi badal itu? Istimal. Ya, badal istimal. Istimal itu bukan bagian danku, tetapi terkurung oleh mubdal minhu. Kalau Jurmiyah memberikan contoh, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Manfaat kepada saya Zaid. Ilmuhu itu. Tegasnya ilmunya. Ilmu itu bukan bagian dari Zaid, tapi terkurung oleh Zaid. Disebut dengan istilah badal istimal. Bahkan ada badal golat. Kesalahan. Kesalahan kata. Rokib tu Zaidan al-Parosa gitu. Saya menaiki Zaid. Kuda lah gitu kan gitu. Nah, itu namanya badal golat.
Tapi pada golat itu terbagi dua. Kalau emang dimaksud gitu, jadinya idrob. Kalau nggak dimaksud, jadinya golat kan gitu. Jadi perincian bisa jadi 5. Yang penting pahamnya yang pokoknya adalah bada itu mengikuti dan yang menjadi tujuan hukum. Contoh yang kedua kita baca yang sering kita baca setiap waktu. Ihdinas sirotol taqima sirotol ladzina anta alaihim. Ihdinas sirotol ladzina yang jadi badal mana? Sirotol ladzina. Nah ini. Mubda minhunya mana? Asyirotol mustaqim. Asyirotol mustaqim. Nah ini sirotol ladzina ini jadi badal. Secara i'rob mengikuti, secara makna emang menjadi tujuan hukum. Ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus itu? Siratal ladina, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nah, kalau dibuang siratal mustaqim masih bisa dipaham. Berarti ihdina siratal ladina. Tunjukkanlah kami kepada jalan-jalan yang diberikan nikmat. Emang itu tujuannya. Gitu. Lain siratal mustaqim hanya sebatas jalan yang lurus gitu. Maksudnya jalan-jalan orang-orang yang diberikan nikmat gitu. Itu kan badal. Nah, contoh yang Mbak Diminkul nih, yang keempat. Walillahi 'alan nasi hijjul manistata'a ilaihi sabilan. Walillahi 'alan nasi hijjul manistata'a ilaihi sabila. Contoh badal mana? Man istato'a. Mana mubda minhunya? Alan nasi itu. Disebut badal, cirinya adalah kalau mubda minhu dibuang masih bisa dipahami. Kalau dibuang ala nasina berarti walillahi hijubayat man istadla. Itu yang jadi tujuan hukum. Untuk Allah gitu kan kewajiban manusia munggah haji. Manusia enggak man istato'a kan itu yang jadi tujuannya. Jama-jama orang-orang yang istito'ah, yang mampu. Kan itu yang jadi tujuan. Lain semua orang, lain semua manusia. Yang jadi tujuannya adalah orang-orang yang mampu gitu. Nah, kalau ini mah barangkali jadi badalnya badi minkul. Karena yang mampu sebagian dari manusia. Itu penerapan badal ya. Makanya kalau dibuang kata alanas itu bisa dipahami. Berarti walillahi jubayat manistatu ilai sabila. Untuk melaksanakan haji bagi orang-orang yang istitoah kan gitu. Nah emang benar. Bukan semua manusia gitu. Tapi nu mampu. Nah ini namanya badal. Ya. Sederhana lah. Jadi kalau amsilati jangan terlalu dalam juga menjelaskannya. Karena kalau terlalu dalam bukan amsilati. Amsilati itu kan standar gitu. Yang penting yang mudah dipahami. Terus halaman 42 ini judulnya tempat-tempat berhenti lalu diberi makna. Maksudnya begini. Kalau kita seperti mulugoh gitu kan, ngalogat gitu. Maka ada tempat berhentinya karena ada al, karena nama, karena tidak boleh berhenti pada kata robi. Contoh nih. Karena ada al kita bisa berhenti. Alhamdu cukup dijinya. Alhamdu utawi jenis puji. Ikulillahi. Kalau tidak ada al misalan. Dan bukan nama, maka harus satu rangkai. Contoh Robil Alamina. Tidak boleh berhenti kata Robi. Robi, Kang, Andoene, Al-Alamina. Jangan begitu. Itu paketkan. Robil Alamina. Baru kita logatan gitu. Maksudnya gitu. Kalaupun terbata-bata, maka harus ada tempat-tempat berhenti. Yaitu diantaranya yang ada A itu bisa berhenti setiap kalimat. Atau nama itu bisa berhenti setiap kalimat itu.
Kalau tidak itu, apalagi yang idopat, harus selesai rangkaian idopatnya. Matak di bawah tuh, keterangan tempat berhenti tuh di bawah. Tempat berhenti lalu diberi mana tuh? Satu, isim domir, semua isim domir bisa berhenti. Dua, isim yang ada a. Tiga, apalagi isim mausul plus silah. Empat, apalagi nama orang. Lima, tanwin. Genap, semua kata fi'il itu bisa berhenti nungtut. Tujuh, isim isyarah yang tidak ada musar ilehnya. Kalau ada musar ilehnya, maka berhentinya di musar ileh. Ciri musar ileh di jilid 2 dijelaskan, ke depannya ada al. Contoh, zalika kitabu. Nah, boleh di sana berhentinya al kitabu. Kalau tidak ada musar ilehnya, dalika saja, ya bisa berhenti di dalika. Dalika uti mungkono-mungkono madkur, kan gitu. Itu maksudnya. Itu mah hanya, ya apa ya, tambahan-tambahan saja. Dipahami? Paham ya? Bisa nanti menyampaikan? Bisa ya, insya Allah. Alhamdulillah, jilid 3 selesai. Tinggal nanti jilid 4 dan jilid 5. Namanya juga diklat. Wallahu alam.